Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiafni Ardiani dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai resolusi jihad, di mana di dalamnya itu akan menjelaskan mengenai 4 hal, yakni yang pertama latar belakang, yang kedua resolusi jihad yang pertama, lalu resolusi jihad yang kedua, dan yang terakhir yakni dampak dari resolusi jihad. Baik, selanjutnya latar belakang munculnya resolusi jihad, yakni pada saat munculnya sekutu pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan para tokoh-tokoh NU guna merundingkan atas keadaan yang dialami oleh warga Indonesia yang sebelumnya pernah dijajah oleh Belanda, kemudian muncul lagi sekutu atau penjajah Jepang. Hal ini yang melatar belakangi munculnya resolusi jihad. Lalu pada tanggal 22 Oktober 1945, para tokoh NU mengadakan rapat di Surabaya dan mengeluarkan resolusi jihad yang menyatakan bahwa perjuangan untuk merdeka adalah perang suci atau jihad. Adapun isi dari resolusi jihad yang pertama, yakni Isi resolusi jihad yang pertama, resolusi NU tentang jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul 2 Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa sampai Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Lalu, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda, Nica, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama, dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejanjian-kejanjian tersebut. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. AB Nahdlatul Ulama. Resolusi. Lalu, isi dari resolusi jihad yang kedua yaitu resolusi jihad 2 Nahdlatul Ulama. Resolusi Muktamar Nahdlatul Ulama ke 16. Jadi diadakan di Purwokerto mulai malam hari Rabu 23 hingga malam Sabtu Rabu Sani 1365 bertepatan dengan 26 hingga 29 Maret 1946. Mendengar keterangan-keterangan tentang suasana genting yang meliputi Indonesia sekarang disebabkan datangnya kembali kaum penjajah dengan dibantu oleh kaki tangannya yang menyelundup ke dalam masyarakat Indonesia. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bahwa di Indonesia
bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda atau Nica dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama, dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Mengingat bahwa Indonesia adalah negeri Islam, bahwa umat Islam di masa lalu telah cukup menderita atas kejahatan dan kezaliman kaum penjajah menimbang bahwa mereka atau kaum penjajah telah menjalankan kekejaman, kejahatan dan kezaliman di beberapa daerah daripada Indonesia, bahwa mereka telah menjalankan mobilisasi atau pengerahan tenaga peperangan umum guna memperkosa kedaulatan Republik Indonesia. Berpendapat bahwa untuk menolak bahaya penjajahan itu tidak mungkin dengan dijalankan pembicaraan saja. Memutuskan berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang, yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi orang yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk kedudukan musuh. Bagi orang-orang jadi berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu fardu kifayah atau yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Apabila kekuatan dalam nomor 1 belum dapat mengalahkan musuh, maka orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran 94 km wajib berperang juga membantu nomor 1 sehingga musuh kalah. Kaki tangan musuh adalah pemecah kegulatan, tekad dan kehendak rakyat, dan harus dibinasakan menurut hukum Islam. Sabda hadis riwayat Muslim. Resolusi ini disampaikan kepada yakni PJM Presiden Republik Indonesia dengan perantara delegasi muktamar. Yang kedua yakni Panglima Tertinggi TRI. Yang ketiga MT Hizbullah. Yang keempat MT Sabilillah. Yang kelima rakyat umum. Lalu adapun dampak dari resolusi jihad yakni yang pertama mobilisasi massa, di mana resolusi jihad Hasyim Asy'ari memobilisasi para ulama, santri dan umat Islam lainnya untuk mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini memperkuat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Yang kedua, penguatan semangat nasionalisme, di mana resolusi jihad juga memperkuat semangat nasionalisme di kalangan umat Islam Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi secara signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, adanya peningkatan solidaritas umat Islam, di mana resolusi jihad Hasyim Asy'ari juga meningkat solidaritas dan persatuan umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan, meskipun pada saat yang sama juga menimbulkan ketegangan dengan kelompok non-muslim. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.